Kalau para parents mengetahui apa penyebabnya, saya percaya maka para parents akan lebih mudah untuk membenarkan atau mengubah anak kita karena sudah tahu apa dasar dari akibat tersebut. Apa yang mau dirubah? Saya mau anak saya lebih baik. Oke parents, welcome back di channel Ideal Parents. Dan hari ini kita kembali ke sesi Q&A. Dan ada pertanyaan dari orang tua mengenai kenapa anak saya susah buat berubah gitu ya. Dan dia mengambil salah satu sampel yang paling gampang adalah bahkan setiap pagi anak saya masih dibangunin sama saya. Kemudian saya suka memberikan pertanyaan dan saya suka bertanya sama orang tua yang masih bangunin anaknya. Pertanyaannya sederhana, siapa yang bangunin? Kemudian orang tua tersebut jawabnya adalah saya, Pak. Kemudian saya bertanya lagi, yang dibangunin siapa? Anaknya, Pak. Yang bangunin siapa? Saya, Pak. Artinya ketika ibu mau agar anaknya tidak dibangunin, sebenarnya siapa yang harus berubah? Siapa yang harus memulai berubah di awal? Kemudian orang tua tersebut berpikir dan dia memberikan jawaban, sepertinya saya ya, Pak. Betul, saya bilang. Kenapa? Karena ketika kita ingin anak kita berubah, pastikan kita mengetahui apa penyebabnya, ya. Apa penyebabnya? Karena apapun yang terjadi sama anak kita, itu namanya adalah akibat. Anak saya senang bermain gadget, itu adalah akibat. Penyebabnya apa? Mungkin kurang ada kegiatan lain. Mungkin kurang ada peraturan di rumah. Mungkin kurang ada sosialisasi bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Semua adalah akibat. Sebagai papa dan mama, sebagai ideal parents, kita harus tahu apa penyebab dari akibat tersebut, ya. Nah, kalau para parents mengetahui apa penyebabnya, saya percaya maka para parents akan lebih mudah untuk membenarkan atau mengubah anak kita karena sudah tahu apa dasar dari akibat tersebut. Oke, saya kasih contoh yang berikutnya. Misalnya, Pak, saya pengen agar anak saya tidak usah disuruh-suruh. Ya, misalnya cuci piring nggak usah disuruh, atau melakukan kegiatan nggak usah disuruh. Pertanyaannya adalah, itu adalah akibat. Selalu disuruh. Apa penyebab? Kenapa selalu disuruh? Misalnya paling gampang seperti itu. Saya selalu bertanya. Kemudian orang tua bilang, iya karena kalau saya nggak suruh, mereka nggak melakukan, Pak. Oh gitu, baik. Sekarang pertanyaannya adalah, sudah pernah membuat perjanjian khusus belum dengan anak? Atau sudah pernah melakukan delegasi atau belum? Karena menyuruh dan mendelegasikan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita menyuruh, misalnya, nah, kamu jangan lupa ya, misalnya, membersihkan piring sesudah makan. Ketika dia sudah selesai makan, maka kita mengeluarkan statement menyuruh anak. Kemudian, kalau kita lihat rumah kotor, panggil, misalnya nama anaknya Andi gitu ya. Andi, itu sapu, rumahnya kotor gitu ya, atau mengepel. Itu adalah kalimat menyuruh. Tetapi kita lihat, kenapa selalu disuruh? Ternyata karena penyebabnya adalah orang tua tidak pernah mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada anak. Kalau kita pengen mendelegasikan tugas, berarti kita nggak boleh menyuruh, tetapi mengarahkan dan mendelegasikan. Misalnya, kita pengen agar setelah dia makan, dia harus cuci piring. Kita bilang, Andi, ini piring khusus buat kamu makan. Ya, kamu nggak boleh pakai piring yang lain. Karena kamu harus bertanggung jawab sama piring kamu sendiri. Jadi kalau kamu nanti melihat gitu ya, piring kamu sudah selesai makan, silahkan kamu cuci. Kalau kamu nggak cuci piringnya, maka ketika makan malam, piring kamu akan tetap kotor. Jadi per hari ini, mama delegasikan tugas, setiap piring yang kamu makan, ya, yang setelah selesai kamu makan, harus kamu cuci sendiri, ya, dan kamu taruh di tempat pengeringan piring tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari delegasi. Jadi bedakan antara menyuruh anak dan memastikan agar anak itu terdelegasi tanggung jawabnya dengan jelas. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa saya berikan kepada para ideal parents. Dan saya berharap tidak ada lagi kalau kita mau mengubah anak dengan cara yang tanpa kita tahu dulu apa penyebabnya.
Karena semua yang terjadi sama anak itu adalah akibat. Penyebabnya apa? Nah, ini penting sekali. Oke, saya lanjut lagi cerita mengenai beberapa kejadian. Karena memang kebetulan background saya sudah cukup lama di bidang pengembangan diri buat remaja maupun pendampingan buat papa dan mama gitu ya, pendampingan buat orang tua. Dan ketika saya melihat salah satu unsur dari papa dan mama misalnya cerita ke saya, "Pak, saya pengen mengubah anak saya," gitu ya. Kemudian saya suka bertanya, apa yang mau dirubah? Saya mau anak saya lebih baik. Terus saya bertanya lagi, lebih baiknya gimana? Saya mau anak saya lebih rajin. Lebih rajinnya dalam hal apa, Bu? Semuanya. Semuanya itu apa aja, Bu? Bisa tolong dijelaskan? Ya semuanya, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, masih banyak juga ternyata orang tua mau mengubah anak, tetapi tidak memberikan instruksi yang jelas. Tidak memberikan arahan yang jelas. Atau yang paling fatal adalah orang tua juga tidak mengetahui yang mana atau arahan yang mana untuk anak itu sendiri, ya. So, untuk papa dan mama, jangan lupa kalau kita memberikan arahan harus jelas, harus spesifik, harus detail agar apa yang dirubah oleh anak dapat diterapkan dan dilakukan oleh anak tersebut, ya. Semoga dari Q&A tadi terjawab. Dan untuk para parents yang mau memberikan pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung aja DM di Instagram kami @idealparents. Kami akan menjawab seluruh pertanyaan dari para parents yang berbeda. Jadi kalau pertanyaannya sama dan sudah pernah kita buat YouTube-nya, maka kita nggak akan menjawab pertanyaan itu lagi, ya. Dan semoga dari para parents bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.